نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو صادق الوعد الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو المبعوث كافة كانت رسالته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم ارحمنا بالقرآن. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya selaku khatib tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan, karena ini adalah suatu kewajiban atau syarat rukunnya untuk menyampaikan khutbah, yaitu selalu berwasiat kepada pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian bahwa suatu ketika yang mana ajalnya ini dirahasiakan oleh Allah, namun percayalah kita, yakinlah kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, baik itu binatang wabil khusus adalah manusia, itu semuanya akan dimatikan, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau matinya binatang, fitrahnya binatang yang halal adalah binatang yang terhormat apabila matinya binatang itu dimakan oleh manusia. Tetapi kalau kematian manusia tidak sama dengan seperti kematian binatang lainnya yang ada di muka bumi ini. Tapi fitrahnya manusia, ketika orang ini sudah mati dan kembali kepada Allah, maka kadang-kadang kita mendengar dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami ini semuanya, baik diri kita, baik harta yang kita miliki, baik keluarga yang kita punyai adalah lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan suatu ketika kata Allah, rajiun, semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia yakin bahwa kita akan berhadapan kepada Allah, dan ketika hidup kita di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, pasti manusia ini akan mempersiapkan dirinya ketika dia berhadapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tidak ada bekal yang perlu dipersembahkan nanti ketika berhadapan kepada Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan pangkat, tapi yang perlu dihadapkan kepada Allah adalah takwa. Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Takwa kalimatnya cukup pendek dan hampir semua orang hafal, apalagi orang yang suka mendengarkan khutbah, yang suka mendengarkan tausiah dan ceramah, pasti kebanyakan para dai mengawalinya dengan pesan takwa. Takwa bermakna secara lugah artinya takut. Jadi orang yang bertakwa ini secara bahasa dia takut kepada Allah. Ketika dia hendak melakukan beribadah kepada Allah, dia takut, khawatir ibadah yang kita lakukan ini sia-sia belaka.
Karena sebagaimana Nabi pernah bersabda dengan sabdanya, nanti akan ada 3 kelompok manusia yang menurut kacamata dunia 3 kelompoknya adalah orang yang alim, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat ilmuwan. Tapi 3 kelompok ini semuanya penghuni neraka. Yang pertama, orang mengenalnya orang yang ahli abid, orang yang rajin ibadah, sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, yang lainnya tidak pernah tertinggal. Tapi orang ini penghuni neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang ini ahli ibadah tapi justru penghuni neraka? Rasulullah menjawab, karena dia semenjak niat dari rumah sampai dalam perjalanan hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka ibadah yang semacam ini hanya akan mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ahli beramal soleh. Dia sering bersedekah, dia sering mengeluarkan zakatnya. Tapi orang ini adalah penghuni neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang sedermawan ini masuk dalam kriteria penghuni neraka? Rasulullah menjawab, karena orang ini beramal bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian-pujian di dunia, sehingga di dunia dikenal dengan orang yang jutawan, orang yang dermawan, orang yang hartawan. Maka orang ini di mata Allah bukan orang yang dermawan, tapi pamer karena manusia. Maka rugilah orang yang mengeluarkan hartanya bukan karena Allah. Yang ketiga, dari semenjak kecil minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak kecil dia keluar sudah diajarkan belajar sampai dia masuk ke sekolah-sekolah, sampai ke perguruan tinggi, bahkan gelar S pun dia dapatkan. Tidak puas dari negeri asalnya, dia sampai ke luar negeri untuk mendapatkan gelar yang panjang lebar. Tapi orang ini ternyata kata Rasulullah sebagai penghuni neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya melihat betul bahwa anak ini rajin mencari ilmunya dari kecil sampai dia dewasa. Tapi kenapa termasuk kriteria orang yang penghuni neraka? Rasulullah menjawab, karena orang ini mencari ilmu, belajar bukan karena Allah, tapi hanya untuk mendapatkan gelar dan kebanggaan dunia. Maka hati-hatilah kita hari ini. Ketika kita menyekolahkan anak, luruskan niat kita. Jangan sampai kita menyekolahkan anak sehingga niat kita ini terpatri dan tertanam kepada anak kita, sehingga anak kita tatkala sekolah milih mana yang harus kita pilih. Oh, ini aja sekolah anu saja. Kenapa harus di situ? Karena kalau dari situ nanti kita keluar dapat kerjaan. Oh, kalau dari situ nanti gelarnya kita terhormat, banyak dikenal banyak orang. Nah, orang yang mencari ilmu hanya karena gelar semata dunia, maka orang inilah nantinya akan menyebabkan jadi penghuni neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena banyak hari ini orang tua salah paham cara menyekolahkan anak. Banyak hari ini yang tidak paham tujuan khusus, tujuan tertentunya untuk menyekolahkan anak. Ketika kita menyekolahkan anak hanya karena kewajiban orang tua kepada anak, bahwa anak ini harus mencari ilmu dan kita sekolahkan, maka insya Allah orang ini menyekolahkan anak karena Allah. Tapi kalau kita menyekolahkan anak hanya nanti anak kita biar kerjanya gampang, nanti anak kita biar dapat ijazah, nanti anak kita biar dapat gelar sarjana dan seterusnya. Nah, ini udah jelas dunia. Maka orang yang menuntut ilmu dari muda sampai tua hanya untuk mendapat gelar dunia, rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam kesempatan kali ini kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah tatkala kita melaksanakan ibadah. Apakah ibadah kita ini bernilai pahala atau tidak? Dan begitu pula ketika kita tidak melaksanakan ajaran Allah, perintah Allah, kita takut jangan-jangan Allah mengancam kita dengan azabun syadid. Maka orang yang selalu takut kepada Allah, pertama, dia akan melakukan ibadah penuh dengan hati-hati. Orang yang selalu takut kepada Allah, maka dia tidak akan mau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, takwa ini adalah sebagaimana sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat yang lainnya, ya Umar, jelaskan kepada kami apa itu takwa. Umar menjawab, sesungguhnya takwa itu bagaikan orang yang sedang berjalan di jalan raya, di mana jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan
pecahan-pecahan kaca. Maka orang yang jalan di atas duri-durian ini, dia akan berjalan sangat hati-hati. Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita bertakwa dengan sungguh-sungguh dan benar menurut harapan Allah dan Rasul. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah kita tahu arti takwa baik secara bahasa maupun secara istilah, ini yang tidak kalah pentingnya bagaimana caranya bertakwa. Ini yang sangat urgent. Ini yang sangat perlu sekali umat Islam, khususnya para dai, para khatib, agar menyampaikan pada seluruh umat Islam, agar umat Islam ini tahu bagaimana caranya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sama-sama tahu bahwa Allah ini sangat bertanggung jawab. Allah ini sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka Allah ajarkan bagaimana cara sholat yang baik dan benar melalui Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wahai umat Islam, sholatlah kalian seperti aku sholat, karena sungguh aku telah diajarkan oleh Allah caranya sholat. Itu bukti Allah cinta dan sayang serta bertanggung jawab kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah dengan teliti mengajarkan cara sholat yang benar. Ketika Allah memerintahkan saum, maka cara saum pun diajarkan dengan benar. Bagaimana cara buka yang baik, sahur yang baik, puasa yang baik. Kita hindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Begitu detailnya diajarkan. Sampai perihal masalah haji, yang harus kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka Allah ajarkan istata'tum. Bagi siapa saja yang mampu, maka diwajibkan untuk melaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang masuk kepada takwa. Bagaimana sih cara takwa ini? Karena sangat pentingnya takwa. Nggak mungkin kalau ketika Allah memerintahkan takwa, tapi Allah tanpa mengajarkan cara-caranya. Dan sungguh ini semua sudah diajarkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Sayangnya umat Islam tidak pernah dikasih paham, sehingga orang yang awam ini tidak ngerti caranya takwa. Sementara di dalam rumus Al-Quranul Karim Allah katakan perintah takwa ini adanya di dalam surat 3:102. Caranya Allah ajarkan dalam surat 3:103 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Jadi ternyata cara melakukan takwa dengan kafah dan totalitas itu, kalau umat Islam wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi kalau umatnya Islam itu bersatu dan tidak berpecah belah, maka umat Islam akan mampu melaksanakan takwa dengan sungguh-sungguh. Yang kita perhatikan hari ini, umat Islam ini sudah luar biasa. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan, "Wallahi demi Allah, satattariqu ala ummati sab'atuna salasulun finnar illa wahid." Qalu ya Rasulullah, qala inni wa sahabati fiha. Demi Allah, sesungguhnya nanti umat Islam di akhir zaman ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya ke neraka kecuali satu. Maka sahabat yang mendengar pada saat itu kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan dan terangkan kepada kami, mana yang satu itu?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya saya dan sahabat ada di dalamnya." Inilah gambaran tata cara kita bertakwa kepada Allah. Jadi kita ini harus bersatu dan tidak boleh berfirqah-firqah. Jadi yang menyuruh bersatu Allah, yang melarang berfirqah-firqah, berpartai-partai juga Allah, bukan manusia. Kata Allah, orang yang bertahan dan tidak mau bersatu. Di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 2 Allah jelaskan, "Wala taqulu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi orang musyrik. Jangan kalian jadi orang musyrik. Allah sudah cinta kepada umat Islam. Wahai umat Islam, kalian ini jangan musyrik. Musyrik itu apa? Farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi orang musyrik menurut Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak mau bersatu. Mereka mempertahankan perpecah belahannya. Mereka mempertahankan
mempertahankan firqah-firqahnya, mereka mempertahankan partai-partainya, dan mereka bangga bukan karena Islam, tapi karena firqah-firqah tersebut. Maka inilah menurut Al-Quran surat 30, 31 dan 32 ayatnya, itu adalah musyrik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata dalam Al-Quran, innal musyrikina najasun, musyrik itu najis di hadapan Allah, maka haram bagi orang-orang musyrik masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasanya kalau kita bicara bosan, pasti bosan. Kalau kita bicara jenuh, tapi jenuh. Tapi Allah sendiri mengajarkan di dalam Al-Quran, farji'al basara karratain yang kali ilaikal basar khasya wa muhasir. Coba kamu sampaikan, coba kamu tengok dan sampaikan berulang-ulang kepada umat manusia, agar kalian tidak mendapatkan satu orang pun yang tidak paham terhadap bagaimana cara umat Islam ini bersatu. Walaupun kalian cara menyampaikannya sudah capek, sudah jenuh, sudah lelah, sampaikan terus-menerus agar umat Islam ini tahu bahwa umat Islam ini wajib bersatu dan haram berpecah belah. Ini kenapa di antara kita tidak pernah berpikir secara adem, secara rasional, merujuk kepada Quran dan Sunnah. Perintah yang sehebat ini, yang sedasar ini, terus kita cara bersatunya ngarang sendiri. Ada si A menjadi ulama besar, maka dia mendirikan partai baru, mendirikan jamaah baru, mendirikan firqah baru. Nah, maka ada 73 ulama yang merasa hebat, maka akan terbangunlah partai-partai dan firqah-firqah baru. Dan seharusnya kalau mereka ini kembali kepada aturan Quran dan Sunnah, mereka bermusyawarah dan mereka bersatu. Jangan sampai umat Islam selalu mempertahankan perpecahannya, perfirqah-firqahannya. Sampai hari ini umat Islam tidak bangga dengan Islamnya, tapi umat Islam hari ini bangga dengan firqahnya masing-masing. Nah, tentunya bersatunya umat Islam ini sudah sering saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang Bani Israel dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka hidup dipimpin oleh seorang Nabi. Apabila Nabi yang satu meninggal, maka diganti Nabi yang lain, begitu seterusnya sampai dengan aku Muhammad la Nabiya ba'di. Setelah aku, kata Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bergelar Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu nanti umat Islam khususnya yang ada di sini dan umumnya di seluruh dunia, akhirnya nanti akan dipimpin oleh siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, nanti setelah aku wafat, umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah. Luar biasa. Orang yang hari ini tentunya kita menyadari betul bahwa kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal Umar bin Khattab, kita kenal Utsman bin Affan, kita kenal pula Ali karramallahu wajhah. 4 sahabat ini adalah beliau orang-orang yang hafal sepenuhnya dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Beliau adalah orang-orang yang pandai, beliau adalah orang-orang yang alim, beliau adalah sahabat Rasulullah yang terbaik pada masa hidupnya, dan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tapi kalau kita mau belajar dari 4 sahabat ini, 4 sahabat ini tidak berpecah belah langsung mendirikan partai 4 orang. Tidak. 4 sahabat yang hebat-hebat ini, Ali tidak mendirikan partai, Utsman tidak mendirikan jamaah baru, Umar juga sama, Abu Bakar As-Siddiq pun sama. Tapi mereka bermusyawarah untuk mendapatkan seorang pemimpin penerus dari kenabian. Maka selama 3 malam 2 hari mereka terus-menerus bermusyawarah, bukan untuk membuat firqah ataupun partai Islam, tapi mereka bermusyawarah menentukan siapa pelanjut kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Maka walhasil pada saat itu diangkatlah dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jadi bukan Nabi, Abu Bakar itu bukan Nabi. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ketika Abu Bakar wafat, apakah berhenti kepemimpinan? Tidak. Dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali, dilanjutkan Hasan bin Ali, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah,
dilanjutkan oleh Bani Utsmaniyah sampai dengan kita kenal Turki Utsmaniyah. Bahkan Turki itu sempat mengirim beberapa utusan-utusan ke Nusantara, diantaranya ke Banten, diantaranya ke Jogja, ke Aceh dan seterusnya. Mereka mengirimkan sultan di negeri Nusantara. Tapi karena ini tidak pernah dijelaskan oleh para dai, sehingga umat Islam hari ini awam tentang kekhilafan Islam. Yang ironisnya hari ini, umat Islam ini kalau dengar khilafah takut. Hari ini umat Islam dengar khilafah seakan-akan alergi. Kenapa? Karena bertahun-tahun kalimat khilafah dibikin momok oleh orang-orang tertentu yang membenci terhadap Islam. Sehingga mereka punya pendapat bahwa orang-orang yang menegakkan khilafah ini akan mendirikan negara di dalam negara. Ini pemahaman yang tidak pernah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wahai saudara-saudara umat Islam, saya kasih pemahaman dalam kesempatan kali ini demi Allah bahwa khilafah ini bukan negara, tapi khilafah adalah jamaah secara global yang tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Maka barang siapa membenci khilafah, berarti dia sengaja mengajak berperang kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulnya sendiri yang menyampaikan bahwa penerus kenabian adalah sistem kekhilafan Islam. Maka hari ini siapapun orangnya, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin berpuasa, tapi ketika dia anti dan membenci terhadap sistem kekhilafan Islam, berarti dia mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, dia membenci kepada Al-Quran dan membenci kepada hadis-hadis yang sahih. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena berkhilafah ini ajaran Islam, ajaran yang sudah disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Masya Allah, hari ini umat Islam saking awamnya tidak paham dengan sejarah, sehingga mereka ini takut kepada kata-kata khilafah. Orang berpakaian hijau-hijau, mereka takut. Padahal kalau kita lihat di rumah sendiri juga punya pakaian hijau. Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya dicat warnanya hijau. Bahkan kalau punya tanaman tidak berwarna hijau pun disemprot, dikasih pupuk. Tapi ketika kita hari ini berpakaian hijau, padahal kalau mau dibuka di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya nanti di surganya Allah launuhu khudroh wa talbisu. Sesungguhnya pakaian orang-orang penghuni surga ini adalah warnanya hijau. Jadi kami hari ini berpakaian hijau ini, kami rindu, kami kangen, kami pengen nantinya ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi penghuni surganya Allah dengan berpakaian hijau. Masih punya dalil apa? Kalau kalian sebagai umat Islam, tapi hari ini masih membenci dengan warna hijau, coba sampaikan kepada kami yang hari ini setiap saat memakai hijau. Kalau tidak paham tentang khilafah, bertanya. Jangan sampai membenci tapi tanpa alasan. Kenapa banyak hari ini orang-orang yang taklid? Asal kata orang, khilafah ini ajaran sesat, ikut benci. Khilafah ini memusuhi negara, ikut membenci. Khilafah ini pakaian hijau, ikut membenci. Khilafah ini kolor hijau, ikut membenci. Enggak nanya. Maksudnya salahnya orang khilafah ini di mana? Kami hari ini berkhilafah karena perintah Rasulullah SAW, di mana ketika selesainya kenabian harus ditegakkan kembali sistem kekhilafan Islam. Maka kami tidak pernah bosan sampaikan, selalu berteriak-teriak agar khususnya yang mendengar ini paham betul bahwa kekhilafan Islam ini bukan ajaran manusia biasa, tapi ajaran yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang memperjuangkan sistem kekhilafan Islam dengan metode manhaj nubuwah, yaitu manhaj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini, baik yang ada di dalam masjid ini maupun yang mendengar apa yang saya sampaikan, baik para ibu dan para bapaknya yang mungkin mendengar apa yang saya sampaikan, pahamilah bahwa khilafah bukan negara, khilafah bukan ajaran manusia biasa, tapi khilafah adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kalian, kalau kalian membenci kepada khalifah,
membenci kepada sistem khilafah, berarti kalian ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang yang anti dengan khilafah, yaitu Mustafa Kamal Atatürk. Dia gara-gara membenci dengan khilafah, akhirnya ketika mati bumi menolak. Bahkan sampai hari ini jasadnya pun tidak bisa masuk ke dalam tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.